Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal satu nama. Seorang pemain sepak bola muda dari Indonesia yang lagi bikin gebrakan di panggung dunia. Dan yang lebih penting lagi menanggung harapan satu bangsa di pundaknya. Kita mulai dari sini ya. Ini kutipan langsung dari FIFA. Ini bukan sekedar pujian biasa loh. Ini pengakuan dari badan sepak bola tertinggi di dunia yang menyoroti betapa besarnya dampak seorang Marcelino Ferdinand buat Indonesia. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok yang satu ini? Yuk kita bedah perjalanannya, dari awal mula karirnya sampai tantangan terbesar yang lagi dia hadapi sekarang. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Seperti semua bintang, pasti ada titik di mana cahayanya pertama kali kelihatan. Dan buat Marcelino, ceritanya dimulai di Surabaya. Jauh sebelum namanya mendunia kayak sekarang, di Indonesia dia udah dapat julukan Wonder Kid. Dan julukan itu bukan tanpa alasan ya. Sejak usia yang sangat muda, dia udah nunjukin bakat yang luar biasa. Ditempa di salah satu kawah candra di muka sepak bola Indonesia. Nah, dari situ kita masuk ke babak baru dalam karirnya. Sebuah langkah yang berani, langkah yang jadi impian semua pesepak bola. Menantang diri sendiri di panggung Eropa yang super kompetitif. Lihat deh progresnya, jelas banget kan? Dari klub kota kelahirannya, Persebaya, dia ambil lompatan besar ke Belgia bareng KMS Kadinza. Dan yang paling baru, langkah yang lebih menantang lagi, ke Oxford United di Inggris. Ini nunjukin kalau ambisinya memang nggak main-main. Tapi ya gitu deh, jalan menuju puncak nggak pernah mulus, apalagi di Inggris. Disinilah ceritanya jadi lebih rumit, di mana dia harus menghadapi tantangan terberat dalam karirnya sejauh ini. Ini dia nih momen yang ditunggu-tunggu banget. Bukan cuma sama Marcelino, tapi ya sama kita semua di Indonesia. Debut di sepak bola Inggris itu kan sebuah pencapaian besar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, wah jauh banget dari bayangan kita semua. 10, cuma segitu, 10 menit. Coba bayangin, setelah nunggu lama cuma dapat kesempatan main 10 menit di laga debutnya. Anti klimaks banget kan? Jadi gambaran debutnya tuh suram banget. Dia masuk lapangan, dapat kartu kuning, timnya malah kena kartu merah, dan akhirnya mereka kalah telak. Awal yang berat banget buat pemain muda manapun di liga baru. Dan seolah-olah itu semua belum cukup ya. Datang lagi cobaan lain, cedera parah. Cedera hamstring yang nggak cuma bikin dia absen berbulan-bulan, tapi juga butuh operasi. Ini bukan cuma soal fisik, tapi ujian mental yang luar biasa berat. Nah, sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini. Di saat dia lagi berjuang keras di level klub, sebuah cerita yang benar-benar berbeda justru terjadi setiap kali dia mengenakan seragam merah putih. Ini dia nih, dua dunia Marcelino yang beda banget. Di klub, dia harus berjuang keras cuma buat dapat menit main dan pulih dari cedera. Tapi begitu pakai seragam timnas, dia jadi pemain kunci, penentu kemenangan, seorang pahlawan nasional. Beda banget kan? Dan ini bukan cuma omongan loh, datanya ada. Di kualifikasi Piala Dunia, dia cetak 2 gol krusial yang bawa Indonesia menang lawan Arab Saudi. Terus di Piala Asia U23, dia efektif banget. Cuma dari 4 tembakan ke gawang, 2 jadi gol. Ini nunjukin betapa vitalnya peran dia buat timnas. Pengakuan resmi juga datang dong. FIFA sendiri yang bilang dia salah satu bintang muda paling bersinar di Asia. Golnya sampai dinominasiin AFC sebagai salah satu yang terbaik. Dan tentu jadi man of the match di laga super penting. Ini semua bukti nyata status pahlawannya. Dan ini nih yang bikin dia spesial banget. Seperti kata FIFA, di tengah banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas, Marcelino muncul sebagai bukti bahwa talenta asli yang lahir dan besar di Indonesia juga bisa loh bersaing di level tertinggi. Dia jadi simbol harapan. Nah, ini semua membawa kita ke inti permasalahannya sekarang. Sebuah konflik klasik yang lagi dihadapi oleh Marcelino di tahap karirnya saat ini. Pasti sering dengar kan istilah klub versus negara. Ini dilema yang umum banget di sepak bola modern. Di satu sisi, ada klub yang bayar gajinya, tempat kerja dia sehari-hari. Di sisi lain ada panggilan buat bela negara, sebuah kebanggaan yang nggak bisa diukur sama uang. Nah, Marcelino ini contoh sempurna dari dilema itu. Jadi masalahnya gini. Setiap kali dia pulang untuk jadi pahlawan untuk Indonesia, dia kehilangan waktu penting di klubnya. Waktu untuk adaptasi, untuk latihan, untuk nunjukin ke pelatih kalau dia layak main. Jadi pengabdiannya ke negara itu, ya secara langsung ngaruh ke karirnya di Eropa.
Pada akhirnya pertanyaannya jadi, bisakah seorang bintang muda ini melayani dua tuan sekaligus? Menyeimbangkan beban harapan satu bangsa dengan tuntutan keras karir di Eropa. Ini pertarungan antara kebanggaan dan ambisi. Antara jadi pahlawan di rumah dan membangun karir solid di negeri orang. Cuma waktu deh yang bisa jawab.